Puji Tuhan, hari ini kita dapat bertemu kembali. Puji Tuhan. Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat karena pimpinan, bimbingan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama ke jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Kami percaya semua dalam keadaan sehat. Teman-teman saya, Alena Teleskop yang ada di Bandung, halo. Sehat-sehat, luar biasa. Kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, shalom. Pada saat ini saya akan memberitakan firman Tuhan. Judulnya adalah Rahasia Hidup Berkelimpahan. Siapa yang tidak mau hidup berkelimpahan? Setiap orang ingin hidup berkelimpahan. Terambil di Kejadian 22 ayat 17 saya akan bacakan. Maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Luar biasa. Berkat berkelimpahan. Saya ingin berkat berkelimpahan. Setiap orang ingin berkat kelimpahan. Tetapi tidak tercapai. Masih ada orang-orang percaya masih susah hidupnya. Betul? Rahasianya bahwa engkau kurang dekat kepada Tuhan. Engkau hanya 10%, 20%, 50%, 70% dekat dengan Tuhan. Keinginan Tuhan adalah 100%. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Itu sulit dicapai. Tapi puji Tuhan mungkin saya bisa mencapai 90% barangkali. Puji Tuhan. Hidup berkelimpahan itu seperti gimana? Kita ingin membeli mobil 1, tetapi engkau punya uang untuk membeli mobil 10. Engkau ingin beli rumah 1, tapi engkau bisa sanggup membeli rumah 10. Tapi ingat baik-baik, kelimpahan itu bukan untuk kamu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi firman Tuhan mengatakan supaya ada keseimbangan. Perhatikanlah mereka yang susah. Yesus memperhatikan orang miskin. Yesus memperhatikan orang susah. Yesus memperhatikan orang menderita. Itu yang luar biasa. Yesus memperhatikan dari yang kecil sampai yang besar. Luar biasa enggak? Karena dia pun datang sebagai orang yang tidak punya apa-apa, hidup, lahir di kandang domba, bayangin aja. Padahal dia raja di atas raja, Allah di atas ilah. Luar biasa, luar biasa. Kuncinya bagaimana, rahasianya bagaimana saudara. Saya akan bahas Kejadian 22. Rahasianya sampai kita mendapatkan kuncinya, rahasia hidup berkelimpahan. Ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya ayat kedua, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan mempersembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bayangkan aja. Allah sendiri berbicara kepada Abraham. Abraham, saya ingin supaya engkau mengorbankan anakmu yang tunggal. Itu Allah yang berkata. Anakmu yang kau kasihi, ingat baik-baik.
Dan tunggal satu-satunya, nggak ada lagi kalau mati satu udah tidak ada turunan. Satu-satunya. Bayangkan aja. Tunggal. Dan sangat dikasihi oleh Abraham. Justru Tuhan meminta supaya anak satu-satunya dikorbankan untuk Tuhan. Bayangkan aja. Supaya anak itu berikan kepada aku. Korbankan itu untuk aku. Aku akan tunjukkan di mana engkau harus mempersembahkannya. Apakah Abraham katakan, Tuhan, apakah nggak salah anak yang kau kasih satu-satunya, anak yang tunggal satu-satunya, yang menjadi pewaris turunan aku satu-satunya, kau diminta untuk dikorbankan? Abraham tidak berbicara demikian. Dia seperti tentara. Ya, siap. Begitu. Jadi, hubungan dengan Tuhan itu akrab sekali Abraham. Keduanya, Tuhan percaya kepada Allah selama hidupnya tidak pernah mengecewakan. Dan Abraham mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Jadi dia tidak ragu lagi. Dan dia bisa membedakan suara Tuhan atau bukan. Orang bisa aja. Teman saya mengatakan, saya ini disuruh Tuhan untuk berangkat ke Riau. Tapi saya kan belum punya ongkos pergi ke sana. Tapi saya kan di sana juga belum ada tempat, punya tanah, belum punya gereja. Gimana Pak Andi? Pergi. Ya ini Abraham juga begitu, saudara. Pergi. Karena apapun perintah Tuhan itu yang terbaik bagi kita, mungkin kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan ada. Karena rencana Tuhan itu ada di dalam kehidupan setiap orang. Rancangan-rancangan damai sejahtera, keselamatan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan rancangan kecelakaan, kematian, bukan itu. Siap seperti tentara, saudara, besoknya berangkat. Dia berangkat, siapkan semuanya, peralatan, pisau, kayu. Dia bawa bujangnya 2 orang, dia berangkat langsung sampai tempat itu. Kata Tuhan, di tempatnya di sini, dia buatkan mesbah di situ. Setelah dia buatkan mesbah di situ, dia ikat anaknya. Sebelum membuat mesbah, ayat 7 mengatakan, anaknya bertanya kepada Abraham, Bapak, pisau sudah ada, kayu sudah ada, dombanya di mana? Apa jawab Abraham? Tuhan akan menyediakan. Wah, ini luar biasa. Nubuatannya. Tuhan yang akan menyediakan, maka disebut Yehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Sepertinya dia sudah tahu saja. Luar biasa. Tapi walaupun mati, dia percaya. Seperti siapa? Seperti Ayub. Akhirnya diganti 10 anak meninggal, 10 anak diganti oleh Tuhan. Dia tahu siapa Tuhannya. Saudara tahu siapa Tuhannya? Saudara mau diuji? Tanpa ujian saudara tidak akan naik kelas. Saudara sekarang jadi SD. Umur 45 tahun tetap SD saudara. Karena nggak ada ujian. Jadi ujian itu untuk meningkatkan. Kalau dalam firman Tuhan kan meningkatkan pengenalan kita dengan Tuhan. Meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Mengalami hidup dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu kita bisa percaya sepenuhnya dan bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan sendiri. Luar biasa, saudara. Jadi nggak usah takut untuk diuji.
Tapi ujian itu kepada orang-orang tidak tidak sama. Hanya kecil-kecil aja kita sudah kelihatan bahwa kita tidak setia, tidak taat kepada Tuhan. Misalkan aja, hari Minggu mau ibadah, anak batuk-batuk, bersin, wah sakit, kita harus ke dokter. Bayangkan aja, anak sakit mau ke dokter, dia tinggalkan, dia nggak ke gereja, dia tinggalkan, dia ke dokter. Begitu juga ada tamu dari luar kota datang kepada dia. Dia katakan, saya nggak bisa ibadah. Bukan tamunya diajak ibadah, dia juga nggak ikut ibadah karena ada tamu. Udah kelihatan ketaatannya jauh sekali dengan Abraham ini. Tuhan akan menguji kita dengan berbagai cara untuk memilih Tuhan atau yang lainnya. Tuhan tidak mau diduakan. Ingat baik-baik. Jangan kau mengasihi orang tuamu lebih lagi daripada Tuhan. Jangan kau mengasihi anakmu lebih lagi daripada Tuhan. Jangan kau mengasihi hobimu lebih daripada Tuhan. Tuhan akan menguji sehingga lulus ujiannya. Jadi ujian ini lulus. Puji Tuhan. Setelah itu dibuat mezbah, anaknya diikat dan ditaruh di atas mezbah itu. Anaknya dengar, diam saudara. Patuh, taat, tidak bertanya apa-apa. Karena dia pun percaya kepada papahnya. Ini berarti iman dari orang tua turun kepada anak, saudara. Luar biasa. Waktu dia mengambil pisau untuk membunuh anaknya. Untuk menyembelih, disebutkan menyembelih anaknya. Datanglah malaikat Tuhan. Stop. Jangan diapa-apakan anak itu. Jangan diapakan anak itu. Ayat 12. Aku telah mengetahui bahwa engkau tidak segan-segan mengorbankan anakmu. Bahwa engkau takut akan Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Afraid of God ada dalam kehidupanmu. Stop. Luar biasa enggak? Akhirnya Abraham tidak membunuhnya. Dan dia melihat ada domba yang tanduknya terkait ke semak-semak. Dia ambil domba itu dan disembelih. Karena ini ayat 7 terjadi. Ayat 17 yang saya bacakan tadi itu terjadi di dalam kehidupan. Yaitu, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Karena apa? Karena takut akan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, ingat baik-baik. Mendengarkan firman-Ku. Bahasa aslinya. Bahasa Inggrisnya. Obey your voice. Taat. Mendengarkan firman-Mu itu taat. Obey. Obedient. Ketaatan. Inilah rahasianya, saudara. Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya. Kalau kita baca Imamat 20 ayat yang 1-5 mengatakan demikian. Allah berfirman kepada Musa, orang-orang Israel tidak ada satu orang pun boleh mengorbankan anaknya untuk dewa-dewa lain, dewa Molok. Kalau ada akan dihukum mati. Jadi Tuhan tidak melanggar. Karena Ishak
tidak dikorbankan. Tuhan tidak akan melanggar janjinya. Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Maka itu dua unsur. Satu, obey, taat. Rahasianya berkelimpahan, obey, taat. Selain kita menerima ujian daripada Tuhan dan kita obey, taat. Itu rahasianya. Taat. Taat itu bahasa aslinya syame. Syame itu artinya mendengarkan dengan teliti. Mendengarkan dengan hati. Mendengarkan dengan tidak memikirkan yang lain-lain. Konsentrasi apa yang dibicarakan oleh Tuhan kepada kita. Konsentrasi membaca firman Tuhan dengan membuang segala pikiran-pikiran kita yang lain. Konsentrasi. Itu syame, taat. Sehingga kita patuh. Kita bisa membedakan suara Tuhan atau suara setan. Taat. Taat akan apa? Taat akan perintah Tuhan. Taat akan apa? Taat akan firman Tuhan. Perintah Tuhan, taat. Dan melakukan di dalam kehidupan kita. Itu taat. Taat akan firman. Taat akan Tuhan. Taat akan firman. Taat melakukan firman Tuhan. Itu kita taat. Kuncinya taat. Pertanyaannya, apakah saudara sudah taat? Apakah saudara kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak? Apakah saudara sudah ada hubungan baik dengan Tuhan? Apakah saudara berdoa setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari? Membuat hubungan, make a good relationship with Him. Satu-satunya kita melekat dengan Dia adalah kunci kemenangan kita. Kunci berkelimpahan di dalam kehidupan kita masing-masing. Siapa yang taat di firman Tuhan? Nuh taat. Sebetulnya rasanya mustahil di gunung untuk membuatkan bahtera. Ngangkutnya pakai apa dari gunung ke laut, jauhnya berkilo-kilo. Tapi Nuh tidak banyak bertanya. Sama dengan Abraham, tidak banyak bertanya. Dia lakukan apa yang Tuhan suruh. Nah ini, taat akan Tuhan. Ini apa yang Tuhan suruh. Dia lakukan semua sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang luar biasa. Yusuf taat patuh kepada firman Tuhan. Walaupun dia dijebloskan ke sumur, dia tetap melakukan firman Tuhan. Masuk di dalam keluarga Potifar, tetap dia melakukan firman Tuhan. Dia tidak jatuh di dalam dosa Tuhan. Luar biasa enggak? Luar biasa. Karena ketaatannya itu. Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib, saudara. Itu yang luar biasa ketaatannya. Yang kedua, kunci rahasia berkelimpahan. Takut akan Tuhan. Afraid of God. Bahasa aslinya yare. Yare itu menghormati. Yare itu malu. Yare itu sopan. Menghormati Tuhan berarti memuliakan Tuhan. Menghormati Tuhan berarti mengagungkan Tuhan. Menghormati Tuhan sama dengan kita mengutamakan Dia dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Itu namanya menghormati. Malu. Malu berbuat dosa. Orang yang takut akan Tuhan malu berbuat dosa. Jadi dia tidak berbuat dosa. Sopan, moralnya baik, akhlaknya baik, sifatnya baik, saudara. Itu namanya takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, pahalanya luar biasa, saudara. Mata Tuhan tertuju kepadamu.
Mata Tuhan tertuju kepadamu. Sekian miliar manusia di dunia ini, matanya tertuju kepadamu yang takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Luar biasa saudara. Itu di Mazmur 33 ayat 18, 19. Saudara bisa baca. Dan juga takut akan Tuhan, melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kita menghadapi maut, Tuhan lepaskan. Luar biasa. Luar biasa saudara. Saya telah saksikan hamba Tuhan suami istri datang ke desa untuk khotbah naik angkot. Angkotnya masuk ke jurang. Mati semuanya. Katanya. Ternyata suami istri dihindari dari maut saudara. Dan dia hidup jalan kaki ke desa. Dan dia berkhotbah di sana. Semua takjub bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang hidup. Hidup di dalam orang-orang percaya. Luar biasa saudara. Luar biasa saudara. Dan juga memelihara kita dalam kehidupan kita. Terutama di dalam masa kelaparan. Waktu kita miskin. Waktu kita tidak punya uang. Waktu kita tidak punya makanan. Tuhan pelihara kita. Luar biasa enggak? Tuhan pelihara kita. Berarti kita tidak kekurangan. Puji Tuhan. Berikutnya ada besar kasih setianya. Kepada kita yang takut akan Tuhan. Yang taat akan ke Tuhan. Matanya tertuju kepada kita. Dan berkatnya, kasih setianya kepada kita. Setia. Setia itu terus menerus. Setiap hari dia ada bersama-sama dengan kita. Matanya tertuju kepada saya, Andi, Lukman, Jonathan. Luar biasa. Memberkati dari yang kecil sampai besar. Orang yang taat. Orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Dari yang kecil, yang miskin, Tuhan berkati, 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 berkati. Sampai kepada yang besar, Tuhan memberkati. Karena takut akan Tuhan. Dan juga melakukan kehendak kita. Luar biasa enggak? Ini yang luar biasa. Takut akan Tuhan. Tuhan ingin kita apa saja melakukan kehendak kita. Biasanya orang mengatakan Tuhan akan memberikan jawaban atas kebutuhan kita. Di sini keinginan kita. Kemauan kita. Bukan kebutuhan. Berarti itu kelebihan, fasilitas kelebihan saudara. Bukan kebutuhan sehari-hari. Sudah lebih dari cukup itu kebutuhan. Tapi keinginan kita Tuhan berikan. Luar biasa saudara. Saya dapat kesaksian satu yang luar biasa saudara. Seorang pendeta, dia berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata apapun yang dia doakan, pasti Tuhan jawab. Apapun yang dia inginkan, pasti Tuhan jawab. Dia katakan, kalau yang biasa-biasa minta berkat itu mah sudah biasa. Tapi saya minta yang mustahil. Itu yang saya minta. Tapi Tuhan juga berikan kepada saya. Wah luar biasa. Contohnya kata dia. Saya pergi ke Israel dan membawa rombongan 50 orang. Terus mereka minta supaya mereka selamat di Israel dan kembali. Dia katakan kalau saya minta yang lain. Yang mustahil terjadi, tapi saya minta. Apa yang dia minta? Dia minta salju. Di padang gurun minta salju, saudara. Tahu dong, sekian kilo jalan, mendung di depan, semua di stop. Angin badai terjadi. Dia stop, berstop. Tahu mendung itu apa? Hujan salju.
berindingga. Rahasianya, dia dekat dengan Tuhan. Dekatnya bagaimana? Sehari 5 jam dengan Tuhan. Berdoa, berbicara dengan Tuhan 5 jam, saudara. Saudara bisa, saya pun belum melakukan sampai di situ. Dia katakan apapun yang saya minta. Yang sakit disembuhkan itu sudah biasa-biasa saja. Oh, luar biasa. Saudara percaya ada surga. Saudara percaya ada neraka. Saya kasih tahu. Ada orang yang ke surga. Mereka mati ketemu Yesus. Kata Yesus, engkau belum waktunya kembali lagi. Dan dia kembali lagi menceritakan bahwa surga itu ada. Ke neraka ada satu pendeta. Dia diajak ke neraka. Melihat-lihat semua di neraka. Siksaan-siksaan yang di neraka. Saudara ingin tahu pendeta siapa itu? Pendeta Philip Van Tova. Saudara bisa tanyakan. Pendeta yang turun naik ke surga. Yaitu pendeta Pariyaji naik turun ke surga. Jadi surga itu ada. Jadi jangan sia-siakan hidupmu. Hiduplah berkelimpahan. Ingat bukan untuk kamu sendiri. Supaya engkau mengasihi sesama, membagi kepada yang membutuhkan. Setidak-tidaknya keluargamu yang kecil, anak mantu cucumu berkecukupan. Kalau engkau tidak bisa menjadi berkat bagi dunia, berkatlah bagi anak mantu cucumu, lingkunganmu, keluargamu, desamu, kotamu. Jadilah pelita kalau kamu tidak bisa menjadi terang dunia. Luar biasa saudara. Itulah rahasia hidup berkelimpahan. 1, taat akan Tuhan. 2, takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan kita melekat dengan Tuhan setiap hari. Saudara bisa minta apapun juga yang kau inginkan Tuhan berikan kepadamu. Luar biasa saudara. Saya juga ingin hidup berkelimpahan. Supaya saya menjadi garam buat keluarga kami. Luar biasa saudara. Saya jadi garam kepada mereka yang saya kenal. Saya jadi garam untuk seluruh desa saya. Atau kampung saya. Atau daerah saya. Atau kota saya. Luar biasa saudara. Puji Tuhan. Saya percaya. Apa yang saya inginkan Tuhan berikan. Kalau saya memenuhi persyaratan ini. Taat akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan melekat kepada Tuhan. Saya percaya. Apapun yang saya minta. Tuhan kabulkan. Hiduplah berkelimpahan berkat. Sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat Tahun Baru Imlek, puji Tuhan. Karena saya pakai baju merah, karena Imlek saudara, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau Engkau telah berbicara kepada kami semua. Kami percaya dengan taat dan takut akan Tuhan dan hidup melekat dengan Tuhan. Apapun yang kami minta kau berikan kepada kami. Sehingga hidup kami berkelimpahan. Bukan untuk diri kami. Untuk menjadi garam. Untuk menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami. Hanya di dalam pimpinanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah menerima semua wejangan nasihat yang datang daripada Engkau sendiri. Kami meteraikan dalam sanubari kami. Dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan. Kami akan melihat hidup berkelimpahan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kalau kami memenuhi persyaratan ini. Hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Karena ini adalah permulaan bulan, jadi kita akan ada perjamuan kudus.
Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Saya akan berdoa dulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau telah mati bagi kami, siapakah kami Tuhan. Sehingga Engkau memperhatikan kami Tuhan, mempedulikan kami, menyelamatkan kami, membenarkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka itu kami merayakan persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kamu semuanya perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ya ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama minum. Ucapkanlah terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik, amat baik Tuhan. Kalau tidak ada Engkau Tuhan, kami tidak ada di sini. Kalau tidak ada firman Tuhan, kami juga tidak dapat pengampunan. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia Engkau yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Saya akan mendoakan siapa yang butuh didoakan. Taruhlah kedua belah tanganmu di dadamu. Yang sakit, yang punya masalah, yang punya urusan, bisnis, pekerjaan, taruhlah tanganmu di dadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. 2-3 orang berpungkus sepakat. Tuhan akan mengabulkan apapun yang kami minta. Kami sepakat. Tuhan jamah mereka yang menaruh tangan di dadanya. Kami percaya Tuhan. Mereka bermasalah dalam kehidupan mengenai keluarga. Tuhan jamah keluarganya, pulihkan keluarganya. Tentang sakit penyakit, Tuhan Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, jadilah tahir dengan iman dan percaya Engkau telah disembuhkan. Mengenai pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus, Kau buka jalan pekerjaan buat anak-anak-Mu yang masih belum dapat pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman dan percaya mereka telah mendapatkannya. Tentang bisnis dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan bagi mereka. Pembisnis. Tuhan berikan hikmat yang datang daripada Engkau sendiri. Sehingga mereka melakukan atas tuntunan bimbingan yang datang daripada Engkau. Sehingga mereka sukses dalam nama Tuhan Yesus. Hidup berkelimpahan berkat pertolongan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Berikan kepekaan kepada kami, berikan kerajinan kepada kami, sehingga kami berdoa membaca firman Tuhan setiap hari dan melekat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan, persatuan, penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di tempat ini. Sekarang sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya.
hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.